materi bioakustik dan biooptik. Yang pertama, konsep dasar getaran gelombang pada pendengaran manusia. Yang pertama, konsep getaran. Proses mendengar diawali dengan suara yang ada di sekitar berupa getaran atau gelombang, ditangkap oleh telinga bagian luar. Kemudian getaran diteruskan ke saluran telinga sehingga memberi tekanan atau pukulan pada gendang telinga atau disebut dengan membran timpani. Konsep dasar pendengaran pada manusia. 1. Transfer suara ke saluran telinga dan menyebabkan gendang telinga bergerak. 2. Gendang telinga akan bergetar dengan bergetar suara yang berbeda. 3. Getaran suara ini berjalan menembus osis-sel menuju koklea. 4. Getaran suara membuat cairan dalam perjalanan koklea seperti gelombang laut. 5. Pergerakan cairan pada gilirannya membuat serambut saraf pendengaran mengambil sinyal saraf yang dibuat oleh serambut yang salah satu ujung koklea mentransfer informasi suara nada rendah dan serambut di ujung berlawanan mentransfer informasi suara nada tinggi. Dan yang terakhir, saraf pendengar memindahkan sinyal ke otak di mana mereka kemudian diterjemahkan ke dalam suara yang dapat dikenali dan bermakna otaklah yang mendengar. Proses kerja alat bantu dengar pada manusia. Di sini saya sudah melampirkan salah satu alat bantu dengar manusia. 1. Mic atau mikrofon merupakan suatu komponen alat jenis transduser yang dapat mengubah energi listrik akustis atau gelombang suara menjadi sebuah sinyal listrik. 2. Amplifier memiliki fungsi agar memproses sinyal listrik atau gelombang suara yang dihasilkan oleh mic agar selanjutnya sinyal listrik atau gelombang suara dapat diperbesar. Kemudian sinyal selesai diperbesar diproses oleh receiver. Yang ketiga, receiver sendiri memiliki fungsi untuk mengubah sinyal listrik atau gelombang suara menjadi sebuah suara yang sudah dikeraskan. Receiver tersebut bisa dianalogikan seperti halnya speaker. Dan yang terakhir, baterai memiliki fungsi untuk mengalirkan energi listrik agar dapat menjalankan komponen di atas, yaitu mic, amplifier, serta receiver. Sistem sonar atau elokasi pada lumba-lumba, gajah, dan kelelawar. Yang pertama, kelelawar. Kelelawar gunakan gelombang suara ultrasonik, andalkan ekolokasi untuk navigasi terbang di malam hari. Mereka mengirim gelombang suara ultrasonik dari mulut yang memantul ke balik sebagai gema. Cara ini digunakan untuk menentukan ukuran dan lokasi objek di sekitar, serta untuk menemukan makanan dalam kegelapan. Kelelawar memiliki 20 otot telinga dan dapat mengubah bentuk serta arah telinga untuk menyempurnakan penerimaan gema. Yang kedua, lumba-lumba. Lumba-lumba mendengar lewat rahang. Lumba-lumba memang punya telinga, namun mereka juga punya sistem navigasi yang mirip dengan elokasi kelelawar. Mereka menghasilkan getaran sonik dari dahi, kemudian dicerminkan oleh lingkungan dan diterima oleh reseptor suara di rahang dan gigi mereka. Ternyata mendengar tidak harus dengan telinga. Dan yang terakhir, gajah.
Dengan telinga yang besar, gajah mampu mendengar suara berkumpulnya awan sebelum hujan. Gajah dapat menangkap gelombang infrasonik, yakni frekuensi yang rendah tidak dapat didengar manusia. Mereka juga mendengar dengan kaki menggunakan ujung saraf yang mendeteksi getaran tanah. Beberapa hewan memiliki reseptor pada bagian tubuh yang menyampaikan getaran dan gelombang suara ke sistem saraf. Konsep cahaya dan proses melihat pada manusia. Proses melihat pada manusia. Yang pertama, cahaya memantulkan objek dan mengirim pada garis lurus menuju mata Anda. Yang kedua, cahaya melalui kornea menuju pupil dan diteruskan ke lensa mata. 3. Kornea dan lensa membelok atau membias cahaya agar difokuskan ke retina. 4. Fotoreseptor pada retina mengkonversi cahaya menjadi gelombang elektrik. 5. Gelombang elektrik melalui saraf optik menuju otak. Dan yang terakhir, otak memproses sinyal itu menjadi sebuah bayangan atau disebut dengan foto. Konsep cahaya. Cahaya memantulkan objek dan mengirim pada garis lurus menuju mata Anda. Cahaya memiliki kornea menuju pupil dan diteruskan ke lensa mata. Kornea dan lensa membelok agar cahaya difokuskan ke retina. Fotoreseptor pada retina mengkonversi cahaya menjadi gelombang elektrik. Konsep mata faset pada serangga. Jenis faset pada serangga. Mata faset adalah mata majemuk yang dimiliki antropoda seperti mata serangga maupun mata krustasea, di mana mata terdiri dari bentuk unit berulang atau ommatidia yang masing-masing memiliki fungsi sebagai visual reseptor terpisah. Yang pertama, flicker efek atau kedipan. Yang kedua, sensitivitas mata atau resolusi mata. Dan yang terakhir, warna atau ultraviolet. Konsep warna pada burung merah. Burung merah memiliki warna yang indah. Warna-warni bulu mereka bukan disebabkan oleh pigmen warna pada bulu, tetapi karena difraksi atau interferensi cahaya. Permukaan dari bulu mikroskopik burung merah terdiri dari keratin menopang sel-sel batang melanin berwarna coklat tua dengan pola-pola biasa, atau kuku Anda terbuat dari keratin dan melanin adalah pigmen gelap yang ada pada pigmen manusia. Sel-sel batang yang mengandung melanin ini terpisah dengan orde mikrometer, sehingga permukaan bulu ini sebagai jenis difraksi sebekas cahaya monokromatis. Jika dilewatkan pada gizi difraksi akan membentuk pola gelap terang. Namun jika cahaya polikromatis atau putih dari cahaya matahari melewati gizi difraksi, cahaya tersebut akan terurai menjadi macam warna. Warna-warni yang terobservasi pada bulu merah menunjukkan antara warna akan mengalami sudut difraksi yang berbeda. Konsep mimikri pada bunglon. Mekanisme mimikri pada bunglon. Ketika hinggap di batang pohon kulitnya pun akan berubah sesuai warna batang pohon. Ketika hinggap di daun pun kulitnya menjadi hijau. Banyak orang berpikir bunglon berubah warna untuk berbaur dengan lingkungan mereka.